Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak. Prof. Densu di sini. Materi kali ini kita beri judul Pengenalan Sistem Komputer bagian pertama. Ananda yang berbahagia, Ananda tentu pernah belajar teknik informasi dan komunikasi di SMP dulu, bukan? Pada saat itu, Ananda mempelajari bagaimana cara menggunakan komputer, bagaimana cara kerja komputer sesungguhnya, apakah komputer itu sesuatu yang berdiri sendiri atau terdiri dari beberapa komponen yang membentuk sebuah sistem. Apa saja komponen penyusun komputer sehingga dapat melakukan proses seperti itu? Mungkinkah kita merakit komputer sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab setelah Ananda menyimak video ini. Selamat belajar. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang komponen sistem komputer, kita harus bisa menjawab pertanyaan ini. Mengapa komputer disebut sebagai sebuah sistem? Coba Ananda perhatikan tabel inventaris di ruang praktik komputer. Di sana seharusnya tercatat jumlah komputer dalam satuan unit, bukan buah. Misalnya, jumlah komputer 20 unit, bukan 20 buah. Berbeda dengan jumlah papan tulis 1 buah, jumlah penghapus 1 buah, jumlah kursi 40 buah, dan sebagainya. Kata unit menunjukkan bahwa benda yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen tertentu. Demikian pula halnya dengan komputer, terdiri dari komponen-komponen yang membentuk sebuah sistem, sehingga disebut sistem komputer. Bagaimana? Sudah paham? Kalau begitu, barulah kita dapat menjawab pertanyaan di atas. Komputer disebut sebagai suatu sistem karena terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan, saling mendukung, dan saling bersinergi, membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal. Ini berarti setiap komponen sistem komputer haruslah berfungsi dengan baik, karena sistem komputer tidak akan berfungsi dengan baik apabila salah satu komponennya terganggu atau rusak. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ini. Apa saja komponen sistem komputer? Anak-anakku yang cerdas, soleh dan soleha. Secara garis besar, sistem komputer terdiri dari 1. Perangkat keras atau dikenal dengan hardware. Yang kedua, perangkat lunak dikenal dengan software. Dan yang ketiga, pengguna disebut brainware. Dengan demikian, kita dapat menggambarkan sistem komputer seperti ini. Hardware, software, brainware, dan semuanya tentu saja harus saling berhubungan dan saling bersinergi. Dari gambar terlihat jelas bahwa setiap komponen sistem komputer saling berhubungan dan saling mendukung serta harus bersinergi. Tidak mungkin komputer dapat berfungsi dengan baik apabila salah satu komponen tersebut tidak ada. Misalnya, perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software komputer ada, tetapi tidak ada user atau brainware yang mengoperasikannya. Apakah mungkin komputer dapat beroperasi sendiri? Tentu tidak mungkin. Sekarang silahkan Ananda perhatikan video berikutnya untuk mengenal setiap komponen dari sistem komputer tadi. Sudah siap? Siap dong. Apa itu hardware? Perhatikan gambar ini. Ini merupakan hardware dari sebuah komputer. Perangkat keras atau hardware adalah suatu perangkat yang berfungsi melakukan proses masukan atau input data, proses pengolahan atau processing data, dan proses keluaran atau output informasi. Secara umum, perangkat keras atau hardware terdiri dari perangkat masukan atau input devices. Unit pengolahan terpusat dikenal dengan Central Processing Unit. Dan perangkat keluaran
dikenal dengan output devices, serta media penyimpanan, biasa disebut storage devices. Selanjutnya, Ananda akan mempelajari setiap bagian dari hardware ini. Mari kita lanjutkan. Tetap semangat ya! Kita akan memulainya dengan mengenal perangkat masukan, alias input devices. Apa itu perangkat masukan atau input devices? Perangkat masukan atau input devices adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk memasukkan data yang akan diolah menjadi informasi di dalam unit pemroses. Selanjutnya, silakan Ananda simak tayangan berikutnya mengenai perangkat masukan. Yang pertama, keyboard. Saya yakin Ananda sudah tidak asing lagi dengan perangkat masukan yang satu ini, yaitu keyboard. Keyboard atau papan ketik merupakan perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam sistem komputer. Karakteristik dan susunan keyboard hampir sama dengan mesin tik manual. Kebanyakan keyboard menggunakan susunan huruf QWERTY. Keyboard memiliki tombol fungsi tambahan seperti Escape, F1 sampai dengan F12, dan sebagainya. Perangkat masukan berikutnya adalah mouse. Kalian tahu mouse bukan? Mouse merupakan satu perangkat masukan yang sering digunakan, terutama pada sistem operasi yang menggunakan tampilan grafis. Hal ini akan dipelajari pada materi berikutnya. Mouse merupakan perangkat yang berfungsi sebagai penunjuk pointer. Digunakan untuk memindahkan dan mengarahkan penunjuk pointer mouse di layar komputer. Oleh karena itu, mouse sering disebut sebagai pointing device. Perangkat input berikutnya adalah scanner. Coba kalian ingat-ingat, apakah di rumah ada foto milik orang tua kalian waktu menikah? Atau foto apapun dalam bentuk cetakan di kertas? Bagaimana kalau kalian ingin mencetak ulang foto tersebut? Dengan sedikit mengeditnya supaya lebih menarik, mungkinkah? Saat ini hal itu bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memindahkan dokumen fisik dalam bentuk cetakan ke bentuk file digital. Apa alat yang digunakan? Alat yang digunakannya bernama scanner. Ya, scanner merupakan alat yang digunakan sebagai pemindai dokumen dalam bentuk cetakan menjadi bentuk file digital yang dapat disimpan ke dalam komputer. Mikrofon. Siapa yang tidak mengenal mikrofon atau banyak orang menyebutnya mic? Di dalam sistem komputer, mikrofon merupakan alat yang dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan data dalam bentuk audio atau suara. Bentuk mikrofon yang digunakan untuk komputer tidaklah jauh berbeda dengan mikrofon yang biasa kita gunakan. Berikutnya, digital kamera. Kalian suka selfie atau groovy? Alat apa yang digunakan? Ya, tepat sekali. Biasanya orang menggunakan kamera ponsel atau berfoto. Nah, kamera digital atau digital kamera merupakan alat yang fungsinya sama dengan kamera ponsel tadi. Apakah kamera digital termasuk alat masukan atau input device di dalam sistem komputer? Ya, kamera digital merupakan salah satu perangkat masukan atau input device. Data yang dimasukkan melalui kamera digital tentu saja dalam bentuk gambar berasal dari foto yang diambil. Berikutnya, light pen. Light pen merupakan perangkat yang jarang digunakan. Seperti apakah gerangan? Kalian pernah menonton acara Mario Teguh, Golden Ways? Kalau yang belum pernah, coba sesekali tonton. Selain acaranya bagus, kalian juga bisa melihat bagaimana light pen bekerja. Dan yang terakhir yang kita pelajari dalam perangkat input ini adalah joystick. Kalian pernah mencoba game PlayStation? Untuk dapat bermain, tentunya kita memerlukan stick, bukan? Nah, seperti itulah kira-kira joystick bekerja di dalam sistem komputer.
Jadi, joystick merupakan perangkat masukan atau input device yang digunakan untuk menjalankan aplikasi permainan atau game. Namun, perlu diperhatikan bahwa joystick atau stick ini merupakan perangkat yang dapat berfungsi sebagai input sekaligus sebagai output. Coba kalian pikirkan bagaimana hal ini terjadi. Baiklah anak-anakku yang cerdas, soleh dan soleha, demikian tadi pengenalan sistem komputer bagian pertama. Semoga bermanfaat. Ingin tahu kelanjutan cerita tentang pengenalan sistem komputer ini? Jangan lupa lanjutkan belajar bersama Prof. Densu di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah belajar untuk